mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Lepaskan aku! Ampun! Tolong! Aku tidak mau! Lepaskan! Jangan! Jangan aku dibawa! Ampun! Tolong! Diam! Apakah kalian tidak bisa diam? Malah berteriak-teriak seperti kambing tolol. Diam! Diam! Menjadi selir majikan bawana. Semua perempuan menginginkannya. Kalian malah jejeritan, tolol. Mau diam? Atau ku cambuk sampai pecah kulit punggungmu yang halus itu. Aku tidak mau, Denmas. Aku lebih baik di rumah saja. Putri Cadar Biru. Sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-18 dengan judul Selat Buah Rindu. Naskah karya Suwarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihne Elfriede, musik oleh Franz Harius, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Putri Cadar Biru, Francisca sebagai Kantil Putih, Beni sebagai Kijulung Pujut, dibantu oleh Ajeng dan Indrawati. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, perjalanan Putri Cadar Biru dan Kantil Putih menyusul Anusagelang ke Grojogan Sewu. Akhirnya mereka tiba di Grojogan Sewu dan betapa kecewanya mereka melihat bahwa sama sekali tidak ada jejak ataupun tanda-tanda bahwa Anusagelang telah tiba di tempat itu. Dengan hati kecewa, mereka akhirnya pergi ke dataran tinggi Dieng untuk berziarah ke makam ibunda Putri Cadar Biru. Dapatkah mereka akhirnya bertemu dengan Anusagelang? Putih, selama ini seingatku, aku dan orang-orangku telah berbuat banyak untuk kepentingan rimba persilatan dan masyarakat banyak. Selama ini, aku dan orang-orangku sudah berusaha sedapat mungkin untuk menghindari kejadian yang akibatnya bisa menyusahkan kaum lemah ataupun merugikan kepentingan bangsa dan tanah tumpah darah. Bahkan secara sukarela, orang-orangku seperti Kakang Kudo Talingan dan orang-orangnya tumpas seluruhnya karena membela perjuangan orang-orang di tanah Jayakarta. Tapi apa yang kuperoleh? Kutukan, caci maki, umpatan dan kebencian selalu dialamatkan kepada Lembah Cacat. Setiap ada pembakaran, pembunuhan, pengrusakan desa-desa, selalu orang melemparkan rekeningnya atas diri kita. Putih, aku bukan dewa. Mana bisa aku tahan terhadap hinaan, cacian, dan permusuhan yang seharusnya bukan dialamatkan kepada kita. Putri, putriku yang cantik jelita. Aku tahu pikiranmu sedang kalut. Perasaanmu sedang terganggu oleh kerisauan karena kecewa terhadap Denmas Pendekar. Putri, aku tahu mengapa Putri sangat kecewa melihat umpan balik yang diterima setelah Putri melakukan kebajikan. Ya, karena Putri mengharapkan sesuatu. Setidaknya mengharapkan umpan balik yang sepadan dengan kebajikan yang telah dilakukan. Ya, itulah yang namanya pamrih. Pepatah orang tua, Putri, apabila kita melakukan kebajikan, lakukanlah seperti kita menebar gabah ke lautan. Dia menepi dan tumbuh. Ya, biarlah
Atau dia hilang di telan ombak yang... apa boleh buat? Jelasnya, pamrih itulah yang sering membuat kita jadi kecewa, Putri. Tapi Putri, setiap tindakan selalu menyimpan tujuan. Kalau selalu begitu kejadiannya, untuk apa orang melakukan kebajikan? Tapi Putri, sebenarnya kau sendiri sudah tahu, timbulnya kutukan dan caci maki, serta kebencian dan permusuhan kaum gagah terhadap kita, sebenarnya adalah akibat ulah company beserta seluruh kaki tangannya. Setelah kita tahu, ya sudahlah, betapapun sang pengatur segala kejadian ini menggariskan kodrat yang tidak pernah bisa dilanggar, Putri. Apapun yang kita peroleh sesungguhnya adalah buah dari apa yang kita perbuat. Jangan! Tolong! Jangan! Tolong! Lepaskan! Lepaskan! Suara jerit dan teriakan minta tolong wanita-wanita yang terdengar mengenaskan itu semakin mendekat ke arah Putri Cadar Biru dan Kantil Putih. Dan perlahan-lahan, kedua gadis itu melihat sejumlah gadis-gadis desa yang digiring oleh seorang lelaki kasar yang selalu mengayun-ayunkan cambuknya, memecut dan menyabet. Putih, coba kau tolong gadis-gadis desa itu. Orang laki-laki yang kasar itu tampaknya bisa kau tangani. Baik, Putri. Lepaskan aku! Ampun! Tolong! Aku tidak mau! Lepaskan! Jangan! Jangan aku dibawa! Ampun! Tolong! Ya, apakah kalian tidak bisa diam? Bawa untuk pergi masuk surga, malah berteriak-teriak seperti kambing tolol. Diam! Diam! Menjadi selir majikan bawana, semua perempuan menginginkan. Kalian malah ceceritan, tolol. Mau diam? Atau ku cambuk sampai pecah kulit punggungmu yang halus itu. Aku tidak mau, Denmas. Aku lebih baik di rumah saja bersama emak dan bapak. Ampun! Jangan! Jangan aku dipaksa. Aku tidak mau. Aduh! Mau diam? Ku hajar sampai kelanggar. Hei, kalian mau diam atau tidak? Ayo sini. Tunggu! Hei, monyet buntung putih. Ada apa kau menghalangi jalanku? Minggir, minggir. Kau tahu aku ini siapa? Aku ini Ki Julung Pujut. Kau berani mengganggu Ki Julung Pujut, Tangan kanan Ki Bawana dari Istana Lembah Cacat. Ke barat kau! Kau bernama Julung Pujut dari Istana Lembah Cacat? Memangnya kenapa? Monyet putih buntung? Kau takut mendengar namaku? Jahanam semacam kau yang membuat nama Lembah Cacat semakin cacat. Kunyuk tua, perhatikan, kedua matamu yang melek itu tidak melihat seorang darah yang mengenakan cadar warna biru yang berdiri di bawah pohon mandra itu. Ketika pandangannya terlempar ke arah bawah pohon beringin, di mana Putri Cadar Biru tengah berdiri dengan sikap yang sangat angker, maka seketika Ki Julung Pujut terkejut, tubuhnya pun menjadi gemetaran. Ampun Ratu Iblis, ampunkan aku. Majikanku harus mengampunimu. Siapa orang yang bernama Bawana yang kau sebut-sebut itu? Ki Bawana itu berasal dari Lembah Cacat. Dari Istana Lembah Cacat. Bawana dari Istana Lembah Cacat? Iya. Mendengar Ki Julung Pujut tanpa ragu-ragu menyebut nama Ki Bawana dari Istana Lembah Cacat, maka kemarahan Kantil Putih seakan tak dapat terbendung lagi. Pedangnya secepat kilat menyambar dan segera akan membuat orang bernama Ki Julung Pujut itu akan putus lehernya. Tetapi pada detik yang sangat menentukan itu, Kantil Putih yang pada dasarnya bukan seorang yang berwatak kejam, hatinya segera tergerak. Pergelangan tangannya diputar miring ke atas dan pedang itu hanya memapas sebelah telinga Ki Julung Pujut yang kini tengah ketakutan. Katakan sekali lagi, Ki Bawana dari Istana Lembah Cacat. Katakan.
Memang Ibu Wana, majikanku itu mengaku dari istana Lembah Cacat. Katakan sekali lagi bahwa Bawana dari istana Lembah Cacat dan kau tidak hanya kehilangan 2 belah telingamu, tetapi juga hidungmu. Ayo katakan. Nona berbudi. Habis aku harus berkata bagaimana. Wong majikanku memang berasal dari sana. Nona berbudi, maafkan aku. Aku bukan Nona berbudi. Aku pengawal Ratu Iblis. Kau tahu nama ratu di bawah pohon mandra itu? Ayo, sebutkan. Dia tentu Putri Cadar Biru, bukan? Si Ratu Iblis istana Lembah Cacat. Rupanya mulutmu itu bisa dipakai berkata benar juga. Kalau kau mengenal Putri Cadar Biru, apa kau tahu siapa aku? Nona berbudi. Nona tentu adalah bidadari Paju Teluh yang bernama Kantil Putih. Bagus. Sekarang berkatalah terus terang. Barangkali majikanku akan mengampunimu. Manusia bernama Bawana itu makhluk macam apa? Dia itu majikanku bernama Bawana. Dia memang mengaku dari istana sungguh Nona. Memang majikanku berasal dari Parat busuk di depan ratu dan pengawal istana Lembah Cacat. Kau masih berani berbohong? Katakan siapa orang bernama Bawana itu? Merasakan akibat kelihayan gadis pengawal istana Lembah Cacat itu, maka nyali Ki Julung Pujut sudah pecah sejak tadi. Meskipun Kantil Putih menggerakkan pedang hanya menggertak, Ki Julung Pujut sudah menjerit ketakutan. Kau tidak mau menjelaskan siapa majikanmu itu, Julung Pujut? Habis apa yang harus kukatakan, Nona? Bawana itu siapa? Bawana siapa? Iya. Bawana itu majikanku, Nona. Majikan apa? Majikan saya. Nona, jangan menakut-nakuti aku, Nona. Aku bisa lebih kejam dari ini, Julung Pujut. Kau tahu, pengawal istana Lembah Cacat itu kejam dan keji. Aku ini iblis, tahu? Tapi tidak berbuat terkutuk seperti kau menculiki gadis-gadis desa. Mengapa kau culik gadis-gadis itu? Ayo katakan dengan jelas. Aku tidak menculik mereka. Tidak menculik, tapi mengambil dengan paksa, bukan? Iya, Nona. Aduh, Nona, ampunkan aku. Jangan menakut-nakuti aku, Nona. Lalu, mau dibawa kemana gadis-gadis itu? Dibawa kepada majikanku, Nona. Mau dijadikan wanita persembahan? Bukan, Nona. Untuk dijadikan selir Ki Bawana. Selir moyangmu? Sudah berapa banyak selir-selir yang kau ambili dari desa-desa? Ayo, sebutkan. Bukan hanya aku, Nona. Ada beberapa pengawal yang lain. Berapa banyak? Tidak terhitung. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Aku tidak tahu, Nona. Sungguh, aku tidak tahu. Sungguh, kau tidak tahu? Nona, ampunkan aku, Nona. Aduh, aku tidak tahu. Benar, kau tidak tahu? Iya, tahu. Tunggu, Nona. Tunggu. Akan kukatakan. Tapi jangan bunuh aku, Nona. Ampun. Kalau kau mau mengatakan, mungkin aku tidak membuntungi lehermu. Tapi kalau kau tidak mau mengatakan, aku tidak tahu. Di depan Kantil Putih, Ki Julung Pujut yang tadi garang dan kejam terhadap gadis-gadis desa, ternyata tidak ubahnya tikus yang terjerumus ke dalam lumpur. Dan dalam hati, Kantil Putih sudah tahu sikap apa yang akan dilakukan terhadap orang pengecut tetapi keji seperti dia. Ayo katakan. Nona, sebenarnya aku
tidak boleh mengatakan. Kau tidak takut ini? Iya, akan ku katakan, Nona. Tempat tinggal majikanku itu. Di Cepat. Selat Buah Rindu. Selat Buah Rindu? Iya, Nona. Hei, kau sedang ngomong apa? Sungguh, Nona. Memang tempat itu namanya Selat Buah Rindu. Aduh, Nona. Aduh, sungguh, Nona. Memang namanya demikian. Kalau begitu, di mana tempat itu? Ya, di sana, Nona. Di sana di mana? Aduh, Nona. Aduh, ampun, jangan bunuh aku, Nona. Tempatnya memang di sana. Baik. Kalau kau memang keberatan menunjukkan, sekarang antarkan aku dan majikanku ke sana. Temukan aku dengan orang yang mengaku-ngaku berasal dari istana lembah cacat itu. Ampun, Nona. Jangan. Aku tidak mau. Nanti kalau aku menunjukkan tempat itu, aku pasti akan dibunuhnya. Ampun, Nona. Ampun, Nona. Ampun. Nona, janganlah aku dipaksa menunjukkan tempat majikanku. Nanti aku bisa dibunuhnya. Ampun, Nona. Manusia berjiwa rendah seperti dia ini memang selalu bisa menjilat ke sana dan kemari. Setelah memaksa gadis-gadis desa untuk dijadikan santapan majikannya, sekarang bertingkah sebagai pengecut yang menyebalkan. Tapi sekarang tenaganya masih kubutuhkan. Aku tak boleh bertindak kejam dulu terhadapnya. Walaupun aku yakin Putri sendiri pasti sangat benci manusia ini. Hei, kau orang yang bernama Culung Pucut. Kau harus lepaskan gadis-gadis itu, biar mereka pulang ke rumah masing-masing. Baiklah. Nona yang berbudi. Akan kulepaskan mereka. Ya, tidak perlu lagi memberikan persembahan kepada Ki Bawana. Hei kalian, boleh pulang. Aku sudah tidak memerlukan kalian lagi. Ayo, sudah pulang sana. Hei, tunggu. Kenapa kalian tidak mengucapkan terima kasih kepada Nona berbudi ini? Ayo kembali. Ucapkan terima kasih dulu. Tolong kamu. Bukankah seharusnya begitu, Nona berbudi? Memang, juga basa-basi itu tidak perlu. Nona yang baik. 1000 terima kasih, Nona. Nona berbudi, terima kasih. Terima kasih, Nona. Terima kasih, Nona berbudi. Nona yang baik. Mereka telah pergi pulang ke rumah masing-masing. Sekarang aku sudah tidak punya kesalahan lagi. Aku harus pergi. Tunggu, kau masih punya tugas yang belum dilaksanakan. Tugas? Siapa yang berani memberikan tugas kepadaku? Bawana juga hari ini. Kalau memberiku tugas, pasti akan kulawan. Ini yang memberimu tugas. Nona, jangan terlalu memaksa. Aku akan melawan. Kalau Bagus, lawan ini. Ampun, Nona. Mengapa kau tidak mau melawan? Nona, aku mengaku kalah. Aku takluk. Jangan siksa dan takut-takuti aku lagi, Nona. Kalau begitu, antarkan aku ke Selat Buah Rindu itu untuk menemui majikanmu. Nona. Aduh, jangan. Aku tidak mau, Nona. Aku pasti akan dibunuhnya. Orang ini begitu ketakutan terhadap orang yang bernama Bawana itu. Dengan cara diminta, pasti dia akan menolak terus. Makanya harus dipaksa. Mengapa kau begitu ketakutan kepada Ki Bawana? Apakah karena dia majikanmu? Bukan karena itu. Aku kalah segala-galanya. Kalah segala-galanya? Terutama sekali. Kau tentu kalah dalam soal tenaga. Bukankah begitu? Nona, bagaimana kau bisa tahu? Semua orang juga tahu kau ini orang yang suka bersiran, mengumbar nafsu, sampai badannya kurus ceking seperti tiang jemuran. Soal aku bisa tahu, itu tidak penting. Yang jelas, kau telah bebaskan gadis-gadis itu.
dan aku berterima kasih. Nah, sebagai balas budimu, aku akan memberikan sebutir saja. Sebutir obat penambah tenaga. Apakah kau mau? Nona yang baik. Mau. Mengapa hanya sebutir? Apakah tidak boleh lebih? Melihat begitu bernafsu, maka Kantil Putih segera merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan sebutir obat pulung warna hijau berkilau. Obat pulung ini adalah obat ramuan majikanku, Putri Cadar Biru. Aku tidak boleh sembarangan memberikan kepada orang luar. Tetapi mengingat akan kebaikanmu melepaskan garis-garis itu, maka kau boleh menelannya 1 butir. Baiklah, ambillah ini. Terima kasih, Nona yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Ki Julung Pujut sama sekali tidak pernah menduga bahwa gadis buntung itu telah mengakalinya. Aduh. Kenapa kau? Aduh, perutku. Ki Julung Pujut merasakan perutnya seakan diremas-remas. Sakit sekali, sehingga ia melintir-lintir seperti cacing kepanasan. Ampun. Hai, dengarkan orang yang bernama Julung Pujut. Yang kau telan itu adalah racun pelebur tulang. Dalam waktu tidak sampai setengah hari, seluruh tulang belulangmu akan hancur lebur jadi keping-kepingan. Nona. Dan juga sekujur badanmu akan jadi encer seperti bubur. Nona. Ampun, Nona. Ampun. Mengapa kau begitu kejam, Nona? Aduh. Nah, itulah sebagai pembalasan. Dosamu bersama orang yang bernama Bawana itu sudah terlalu banyak. Aduh. Kalian semua harus dibunuh dengan cara begitu. Nona. Aduh. Aku minta obat pemunan. Aduh. Obat pemuda? Untuk apa aku mengobati kau? Sebab ternyata kau lebih setia kepada orang yang bernama Bawana itu. Nona. Kau boleh minta tolong kepada dia. Nona, aduh. Obat pemunan, Nona. Aduh. Baik. Akan kuberikan obat emunah. Tapi kau harus mengantarkan aku ke tempat tinggal Bawana. Kalau tidak, biar saja kau sebentar lagi akan mati. Nona. Aduh, ampun, Nona. Sungguh. Nona. Nanti akan kuantarkan. Aduh. Benarkah kau akan mengantar? Iya. Sungguh, Nona. Sungguh. Aduh, ampun, Nona. Obat pemunahnya, Nona. Baik. Lihatlah kemari. Ampun. Obat pemunah racun pelebur tulang itu terdiri 3 butir pil merah. Kau akan kuberi sebutir. Terimalah. Ki Julung Pujut menerima sebutir pil warna merah darah itu dengan penuh nafsu. Yang tanpa pikir lagi, segera ia telan. Dan ternyata obat itu begitu mujarab. Meski belum bisa menyembuhkan, tetapi setidaknya rasa sakit dalam perutnya yang serasa diremas-remas itu mulai berkurang. Nona, aku minta yang 2 butir lagi. Jangan khawatir, Nona. Aku pasti akan mengantarkanmu ke Selat Buah Rindu. Tidak semudah itu. Kalau kau benar-benar ingin bisa mengusir racun itu seluruhnya dari dalam tubuhmu. Kita berangkat sekarang. Di tengah perjalanan nanti, kau akan kuberikan sebutir lagi. Dan yang terakhir nanti, akan kuberikan apabila kita telah sampai ke sana. Nona. Sungguh kejam, Nona. Mau berangkat sekarang atau tidak? Yang 2 butir ini, biar aku buang sekarang. Jangan. Ayo, kita berangkat. Sungguh, suatu hari aku bisa sembuh kembali. Akan kubunuh kau. Terserah kau. Yang jelas, kau harus segera bersiap untuk berangkat. Kalau tidak, akan kubunuh. Jangan, Nona. Iya, ayo berangkat. Ayo, naiki kudamu. Atau kau sebenarnya keberatan mengantar ke tempat tinggal Bawana? Nona, tidak. Sungguh mati tidak, Nona. Aku tidak keberatan. Hanya
Hanya apa? Hanya jangan-jangan nanti Nona. Jangan-jangan nanti Nona membohongi aku lagi. Itu tidak usah khawatir. Bagaimana rasanya? Hah? Setelah menelan pil obat pemunah yang sebutir itu? Ya, rasanya sakit perutku sudah berkurang. Oh. Tetapi badanku masih terasa lemas, Nona. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Oh, tapi Nona harap berjanji dulu. Tidak akan membohongi aku lagi. Cerewet benar kau. Mau segera berangkat? Atau akan kubuang saja dua orang yang lainnya? Hah? Nona, jangan, Nona. Ampun, Nona. Jangan. Sudahlah Putih, tidak perlu terlalu banyak dipermainkan. Baiklah, karena majikanku telah menegurku, aku berjanji 2 butir pil itu akan kuberikan. Pasti kuberikan. Tapi kita sekarang berangkat dulu. Terima kasih, Nona. Terima kasih. Ketiga orang itu telah berangkat menuju ke Selat Buah Rindu, tempat tinggal Ki Bawana. Ki Julung Pujut yang bertugas sebagai penunjuk jalan berada paling depan. Ia tidak berani melarikan kudanya secara cepat, sebab tenaganya sudah berkurang, dan itulah memang yang dikehendaki oleh Kantil Putih. Sebab dengan begitu, Ki Julung Pujut tak akan mencari daya untuk kabur. Putih, menurutmu Ki Bawana itu manusia macam apa? Yang pasti, Putri, orang itu adalah penjahat. Penjahat yang suka menculik gadis-gadis. Atau mungkin juga penjahat pemetik bunga. Kita harus belok ke kanan, menyusuri kaki dataran tinggi Dieng ini. Kalau kita lurus terus ke depan, mendaki gunung, aku tidak mau. Mengapa tidak mau? Kau mau membohongi aku ya? Atau? Jangan buang pel itu, Nona, jangan. Aku bukan mau membohongimu. Tetapi sungguh, kalau kita lurus ke depan, mendaki bukit, aku tidak mau. Memangnya kenapa kalau mendaki bukit? Hah? Kita akan sampai ke puncak Dieng. Dan aku takut. Takut apa? Di sana tempat tinggal iblis-iblis Gunung Dieng. Mereka kejam, keji, dan puas. Mereka suka makan daging manusia. Jangan berlagak tolol kau ini. Mana ada orang yang makan daging manusia? Awas kalau kau coba-coba mengakali aku. Oh tidak, Nona, sungguh. Aku tidak berani. Nona, aku minta sebutir pel lagi. Loh, memangnya kenapa? Kau sudah minta pel sebutir lagi. Tadi Nona berjanji, jika telah sampai setengah perjalanan, Nona akan memberiku sebutir pel lagi. Apakah Nona mau ingkar? Buktinya apa? Kalau sekarang kita sudah setengah perjalanan. Tidak semudah itu. Sudahlah Putih. Mengapa kau suka menggoda orang yang sudah ketakutan begitu? Baiklah, terimalah ini. Lorong gelap ini begini panjang. Jangan-jangan orang bernama Doromegan itu sengaja menjebakku. Waktu paman mengejarnya, dia lari kemana? Ke lorong yang mirip lubang kelinci ini. Anusa Gelang dan Ki Watu Gunung yang tengah melacak Ki Doromegan dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh pengawal Ki Bawana itu sejenak merasa ragu. Mereka saat ini berada dalam lorong yang sempit, gelap dan lembab. Mereka khawatir telah keliru jalan dan juga khawatir mendapat serangan musuh secara gelap. Paman, silahkan paman berjalan di belakangku. Dalam keadaan seperti ini, musuh setiap saat ada kemungkinan melancarkan serangan dari depan. Ya, baiklah. Tidak percuma anak muda ini digelari pendekar. Dalam menghadapi bahaya, ia berusaha melindungi keselamatan orang yang lebih lemah. Paman, kita saja berjalan di lorong yang sempit, panjang dan gelap seperti ini. Rasanya seperti sesak napas. Bagaimana pula dengan gadis-gadis itu? Awas, Paman. Rapatkan tubuhmu ke dinding lorong, Paman. Apakah
Anakanusa, apakah ilmu pukulanmu itu yang dikenal orang sebagai ilmu pukulan angin manik? Ternyata bukan sekedar nama kosong belaka. Paman, mudah-mudahan untuk menghadapi senjata rahasia yang berupa paku-paku terbang itu saja, aku masih bisa menghalaunya, Paman. Tampaknya mereka tidak puas kalau menyerang hanya satu kali saja. Kali ini musuh mempergunakan por-por terbang, Paman. Meskipun bentuk dan besarnya hampir mirip dengan paku terbang, akan tetapi por terbang lebih berbahaya, Paman, karena daya larinya lebih cepat dan ia berlari sambil berputar-putar. Entahlah, kukira penyerang yang kedua tenaganya lebih besar dari yang pertama. Anakanusa, apakah tidak lebih baik kita menunggu dulu di sini sampai serangan musuh berhenti? Kita tak punya pilihan lain, Paman, kecuali maju terus sambil mencoba meredam serbuan senjata-senjata rahasia itu. Kalau kita berhenti menunggu, sampai kapan mereka berhenti menyerang, Paman? Menghadapi serangan secara menggelap seperti ini, rasanya lebih suka aku menghadapi 2 ekor harimau kumbang. Berbahaya! Hei, pengecut yang ada di depan, dengan apa lagi kau akan menyerang? Kau tahu, di sini pendekar Grojogan Sewu dan Watu Gunung pemburu tunggal dari Banjar Lumut. Paman, kukira musuh kita saat ini bukan orang, Paman, melainkan semacam alat atau pesawat yang bisa bergerak sendiri apabila ada suatu bagian di dalam lorong ini yang tersentuh oleh kita. Bagaimana kau bisa berkata begitu, anak muda? Paman, jika senjata-senjata rahasia itu dilontarkan oleh orang dalam lorong yang sempit seperti ini, setidaknya dia pasti terlihat kelebatnya. Tapi sejak tadi, kita tidak melihat bayangan orang lain. Kutu busuk. Anakanusa, hati-hati. Siapa tahu masih ada bahaya lain. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba pada ujung lorong gelap itu dan melihat seberkas cahaya terang yang masuk ke dalam ujung lorong tersebut. Sesaat kemudian, mereka melihat sebuah lembah berbatu yang subur dengan beberapa bangunan rumah batu yang besar-besar. Paman, di tempat terbuka seperti ini, pada siang hari, kita harus memancarkan diri. Paman pilih jalan sebelah kanan lembah yang banyak pohon-pohon sedikit rumah. Aku yang akan langsung mencari bangunan utama. Mungkin tempat tinggal orang bernama Kibawana itu. Aku sebelah kiri. Iya. Boleh juga. Hati-hati, Anakanusa. Paman juga hati-hati. Dengan cara mengendap-endap dan berloncatan dari balik batang-batang pohon, Ki Watu Gunung menyusuri tepian lembah itu pada sisi sebelah kanan. Sedangkan Anusa Gelang mengambil arah sebelah kiri. Keduanya berpisah kian lama semakin berjauhan. Apa kataku? Sejak datang wanita itu, kalian seperti pelita melawan rembulan. Masih untung kalian hanya disuruh antar keluar selat. Kalau dibunuh. Tolong aku, Paman. Tolong. Biarlah. Aku mau tinggal di sini saja, Paman. Aku tidak bisa meninggalkan dia. Jangan panggil aku Paman. Panggil Kakang Mas. Kalian pikir aku sudah terlalu tua untuk kalian? Kakang Mas, apakah tidak salah? Aku adalah istri majikanmu. Apakah kau berani bertindak begitu terhadap kami? Bekas istri. Kalian hanya bekas istri Tuan Besar. Mengapa aku tidak berani? Jangan sembarangan bicara. Aku belum tentu sudi mengambilmu sebagai teman tidurku, tahu? Kalau begini mulutmu, salah-salah aku bahkan akan membunuhmu. Tampaknya gadis-gadis itu telah kehabisan akal, tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ki Doro Megan yang merasa jadi orang kepercayaan majikannya, bersikap nyinyir dan menakut-nakuti. Melihat kejadian itu, Anusa Gelang sangat marah. Kalau tidak mengingat akan menimbulkan kegegeran yang tidak perlu, pasti ku bunuh berdebah itu. Tapi aku memang tidak boleh gegabah. Kalau hanya seorang Dormegan, apalah artinya? Aku harus bisa menangkap biangnya. Orang bernama Kibawana itu yang harus bertanggung jawab atas segala kejadian mengenaskan ini.
Apa kalian ingin bernasib sama dengan gadis-gadis yang belum lama ini aku usir keluar? Mereka banyak tingkah, hanya mau kepada Tuan Besar. Menolak menemani aku. Sekarang mereka boleh rasakan akibatnya. Aku gusur keluar selat, lalu kuumpankan kepada binatang buas. Ampun, Kakang Mas. Ampun. Kakang Mas. Bukan aku tidak mau menemanimu, Kakang Mas. Melainkan aku berharap mau menjumpai Tuan Besar lagi. Menjumpai Tuan Besar lagi? Mimpi apa kau? Setiap yang namanya perempuan sudah disuruh keluar kamar suci, tidak akan pernah kembali di tempat itu. Tuan Besar tidak pernah memungut daging yang telah jatuh ke tanah. Tapi apa? Aku dijanjikan akan dipanggil lagi. Aku disuruh menunggu di luar pintu kamar suci, Paman. Bagaimana, Paman? Bolehkah aku pergi jauh-jauh? Kau? Iya. Kau. Yang paling tahu tentang diri majikanku adalah aku. Sejak aku menjadi pengawal terdekatnya. Sejak aku menyediakan gadis-gadis desa yang sekarang begitu banyak jumlahnya. Sudah tidak bisa dihitung lagi. Belum pernah Tuan Besar memanggil daging sisa yang sudah dilemparkan keluar kamar suci. Apakah kau mimpi? Kalau begitu, sekarang juga ayo berangkat. Berangkat kemana? Ampun, Paman, ampun. Ayo. Kakang Mas, jangan paksa aku pergi dari sini. Tolong, Kakang Mas. Tolonglah aku. Ayo. Kakang Mas Doromegan, aku mohon kelonggaranmu. Mohon belas kasihanmu. Aku ingin bertemu Tuan Besar barang sekali lagi. Apa? Busuk. Kalian perempuan busuk. Perempuan tidak berguna. Perempuan tidak tahu dikasihani. Ayo berangkat. Berangkat. Ampun. Kakang Mas Doromegan yang baik. Ampunkan aku. Dia itu boleh disuruh keluar sekarang. Tapi aku akan menemanimu. Aku akan menemanimu malam nanti. Apa? Untuk apa? Siapa sudi menerimamu? Karena terpaksa. Jangankan wanita semacam kamu ini. Yang namanya termasyhur. Perempuan paling cantik di kolong langit ini. Putri Cadar Biru Senggiri. Darah cantik jelita itu tahu siapa Doromegan? Bekas wakil ketua Jalulata Pusat. Kalau kalian tidak percaya, boleh tanyakan kepada Ratu Istana Lembah Cacat itu. Jangan dengarkan perkataan dia, Kakang Mas Doromegan. Dia mau menemani kau karena terpaksa. Tapi aku, percayalah kepadaku, Kakang Mas. Aku memang senang hati. Senang untuk menemanimu, Kakang Mas. Ayo, sekarang atau nanti malam, silahkan saja, Kakang Mas. Apa? Kalian perempuan keparat ini bicara apa? Siapa yang sudi tubuh kotor kalian? Kalian tetap akan kugusur keluar dari dalam selat ini. Perempuan-perempuan itu terdengar merintih-rintih dan berkeluh kesah. Sementara itu, Ki Doromegan tertawa terkekeh-kekeh dengan sombongnya. Anusagelang yang selalu memasang telinga dari tempatnya bersembunyi di balik sebatang pohon besar, merasa muak mendengar percakapan itu. Semula, pendekar muda itu berniat turun tangan untuk melindungi dan menolong perempuan-perempuan yang bernasib malang itu. Akan tetapi mendengar perkataan-perkataan mereka yang terakhir, hati Anusagelang menjadi dingin. Dasar perempuan-perempuan tak punya pendirian. Digertak begitu saja, sudah lantas bertekuk lutut dan mau menyerahkan dirinya kepada bekas pengemis busuk itu. Atau mungkinkah ada sebab lain sehingga perempuan-perempuan itu mau mengorbankan segala-galanya asalkan masih boleh tinggal di dalam selat ini. Ampun, Kakang Mas. Ampun, Kakang Mas. Aku sungguh aku tidak
Kau pergi, Kakang Mas. Kasihanilah aku. Iya, Kakang Mas Doromegan. Perlakukanlah aku sesukamu. Asalkan aku jangan digusur pergi dari sini. Diam! Buat apa kalian bicara juga kalau karena terpaksa? Tidak. Aku tidak terpaksa. Siapa bilang aku terpaksa? Kakang Mas Doromegan yang berbudi. Aku bahkan merasa berbahagia karena sempat menemanimu. Kakang Mas, ayolah. Tutup mulutmu. Kau ini bicara apa? Di depan Tuan Besar kemarin, kau berkata bahwa Doromegan itu orang tua yang menjijikan. Kenapa sekarang berbalik berkata begitu? Siapa yang berkata begitu? Awas kau perempuan busuk. Nanti ku remas mulutmu. Kau sendiri berkata apa kemarin dulu? Di depan Tuan Besar, kau berkata, katanya daripada ditiduri Ki Doromegan, lebih baik diumpankan kepada ular atau singa. Ayo, mau mungkir kau? Siapa berkata begitu? Kau dasar perempuan bermulut kotor. Mau mungkir? Hayo, yang berkata bahwa Ki Doromegan itu pantasnya hanya buat keset, buat alas kaki, buat indakan. Ayo, mungkir kau. Tidak, aku tidak bicara begitu. Kau perempuan hasut, perempuan kotor, perempuan busuk. Kau yang hasut, kau yang kotor, kau yang busuk, kau. Gadis-gadis Malang itu saling pukul, saling cakar dan saling jambak, sambil menjerit-jerit tak henti-hentinya. Sedangkan Ki Doromegan tak putus-putusnya tertawa kegirangan, karena usaha gertakannya akan segera membawa hasil. Mengapa aku menonton pertunjukan yang memuakan itu? Aku harus segera menemukan orang yang bernama Bawana itu. Apakah karena mereka tinggal di lingkungan yang sangat terpencil dan tersembunyi, jauh dari alam keramaian, maka tingkah laku mereka begitu nyinyir, mencemukan, dan tak pantas itu. Tetapi, ya, bagaimanapun juga, besar pengaruhnya seorang pimpinan dalam suatu lingkungan. Baik pemimpinnya, baik pula masyarakatnya. Di sini, pemimpinnya sendiri seorang penjahat cabul. Bagaimana mungkin bisa diharapkan orang baik di tempat ini? Lebih baik aku pergi mendekati bangunan induk itu. Dengan gerakan seperti burung besar, Anusagelang meloncat ke arah cabang pohon, dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Demikianlah pendekar muda itu semakin mendekati bangunan induk dalam selat buah rindu itu, hingga tibalah ia di sebuah taman bunga, di mana banyak terlihat pohon-pohonan perdu yang berbuah warna merah ranum. Itu taman bunga rupanya. Bagus juga selera majikan selat buah rindu ini. Taman itu tertata begitu apik. Taman terbagi dalam petak-petak kecil yang ditumbuhi jenis bunga yang berbeda satu sama lain. Sepetak bunga berwarna kuning, sepetak lagi berwarna putih, sepetak yang lain merupakan petak berbentuk segitiga dengan kembang-kembang warna merah darah. Ada pula petak kembang warna ungu, warna jingga, bahkan juga kembang yang warnanya merupakan bercak-bercak campuran warna-warni. Kecuali petak-petak bunga yang begitu apik. Pohon-pohon perdu yang buahnya bundar-bundar warna merah ranum serupa tomat itu juga letaknya terjajar, berselang-seling itu. Sepertinya menuruti aturan tertentu. Tetapi aturan apakah itu? Ada tiang-tiang batu setinggi tubuh manusia yang tampaknya terletak di situ sebagai pelindung pohon perdu dan pokok-pokok kembang itu. Tetapi tampaknya juga menyembunyikan suatu susunan tertentu. Mungkinkah majikan selat ini yang bernama Ki Bawana itu seorang seniman besar, atau seorang ahli perbintangan, atau ahli apa? Rasanya tatanan tanaman bunga itu membuatku penasaran. Aku akan mendekatinya. Saat itu, matahari sudah mulai masuk ke dalam peraduannya. Senja mulai mengambang di atas permukaan bumi. Terdorong oleh rasa kagum dan penasaran,
Anusagelang mendekat dan memasuki taman bunga itu. Pada saat pendekar muda itu memasuki taman bunga, ia mendengar suara gemuruh yang aneh, seperti suara angin. Suara apakah itu? Apakah suara guru? Oh, tidak mungkin. Langit begitu cerah. Sama sekali tidak kelihatan mendung. Loh, kok tiang-tiang batu itu seperti bergerak sendiri? Betapa terkejutnya pendekar Grojogan Sewu saat itu, sungguh sukar dilukiskan. Ketika ia menyentuh salah satu tiang batu itu, dengan serta-merta, tiang batu itu bergetar hebat, lalu tiba-tiba bergeser ke kiri. Yang luar biasa dan yang membuat Anusagelang tertegun adalah ketika semua tiang batu itu bergeser, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Dan petak-petak kembang itu juga bergeseran kian kemari tak jelas. Dalam silau dan bingung itu, Anusagelang tertegak diam. Kurang ajar. Kata apa ini? Sebuah permainan sulap macam apa pula ini? Mana mungkin tiang-tiang batu dan petak-petak kembang bisa bergerak sendiri, berpindah-pindah secara begitu semrawut, seakan mereka adalah makhluk yang punya kemauan. Aneh. Kenapa sekarang mereka diam? Mengapa? Apakah karena aku tidak menyentuhnya? Untuk beberapa saat, Anusagelang diam termangu tak bergerak. Kedua matanya terbelalak, menyaksikan tiang batu yang tadi disentuhnya itu bergerak-gerak, merupakan poros, atau awal dari seluruh gerakan tiang batu yang lain, maupun petak-petak kembang warna-warni itu. Selama hidupnya, Anusagelang baru melihat kejadian menakjubkan dan mendebarkan seperti itu. Mana pintu masuk? Mana pintu masuk taman yang tadi kulewati? Oh, celaka. Rupanya taman ini merupakan sebuah jebakan. Celaka sungguh. Mengapa aku tidak menyadari sejak tadi? Mana pintu masuk yang tadi? Mengapa semua tiang batu sekarang berpasang-pasangan? Masing-masing merupakan gapura pintu masuk. Jadi, pintu yang manakah tempat aku pertama kali memasuki taman ini? Celaka. Ke arah manapun Anusagelang mendekati, tiang-tiang batu yang berdiri berjejer menyerupai gapura pintu masuk taman itu selalu bergerak. Dan hingga beberapa lama, pendekar muda itu tak berhasil menemukan pintu keluar taman. Bahkan saat ini, ia melihat bahwa taman bunga itu seperti hutan yang lebat yang sukar ditembusnya. Matilah aku sudah. Tapi bagus, orang sembrono macam aku ini memang sepantasnya mendapat hukuman mati secara begini, daripada hidup juga. Andai kata ada putri di dekatku, dia pasti bisa memecahkan teka-teki jebakan ini. Aku memang bodoh, tolong, dungu, dan tak berguna. Putri, kau sudah begitu marah kepadaku. Pendekar Grojogan Sewu benar-benar seperti sudah kehabisan akal. Ia duduk sambil memandangi tiang-tiang batu, memandangi pokok-pokok bunga dan pohon-pohon perdu yang kini susunannya sudah bukan merupakan taman lagi. Rasanya aku sudah tak pantas untuk mengingat nama Putri Cadar Biru, apalagi merindukannya. Aku sebegini bodoh, begini tak berguna. Bagaimana patut merindukan darah cantik jelita, cerdas, dan berilmu tinggi itu. Sungguh aku manusia yang paling tidak tahu diri. Duda tua, miskin, dan kepar. Suara apa itu yang datang? Adik Sunggaran, usulmu untuk mengusir pergi semua gadis-gadisku itu sudah kukabulkan. Dan sekarang kau bisa melihat sendiri, seluruh gadis yang jumlahnya berpuluh-puluh itu hampir semuanya sudah pergi. Apakah itu bukan merupakan pengorbanan? Merupakan pertanda cinta sejati dan cinta suci yang memang kupersembahkan kepadamu seorang Ratu Lembah Honocoroko. Kau Bawana? Wanita cantik berambut pendek berombak
yang datang bersama Ki Bawana, majikan selat buah rindu itu, memang Nyai Sunggaran, dan dia adalah kakak kandung Nyai Sunggarani. Rupanya rambutnya yang saat itu digunduli akibat usaha pemberontakan yang gagal, kini telah tumbuh kembali, pendek tetapi ikal berombak, sama sekali tidak mengurangi kecantikan wajahnya yang memiliki sepasang mata yang gemilang. Apalagi yang harus Kakang berikan kepadamu, bocah ayu? Di lembah Wonocoroko, kau selamanya menjadi tawanan harimau tua itu. Kini aku telah membebaskanmu dan akan membahagiakanmu. Di dunia ini, mana ada orang lain sebaik aku? Orang yang namanya sering kau sebut-sebut, pendekar Grojogan Sewu itu, belum tentu sebaik aku. Mungkin dia tampan. Tetapi apakah dia begitu terhormat, begitu diagungkan, dan begitu berkuasa seperti aku? Lihatlah seluruh selat ini. Jadi dia itukah orang yang bernama Bawana? Dan mengapa Nyai Sunggaran ada bersamanya? Bagaimana itu bisa terjadi? Rupanya majikan selat ini telah menculik Nyai Sunggaran dari lembah Wonocoroko. Dan kini penjahat cabul itu berniat memperistrikannya. Mengapa dia menyebut-nyebut namaku? Dalam bingung dan jengkelnya itu, Anusaglang telah menyentuh dan menekan sebuah tiang batu yang berada dekat dengannya. Dan tiba-tiba... Lihatlah, perhatikan taman bunga Pajuwolu itu. Jika ada orang yang tanpa seizinku berani-beranian memasuki tamanku itu, maka ia akan terjebak mati dalam taman bunga itu. Dia takkan menemukan jalan keluar taman. Dan jika tanpa belas kasihanku, selama hidupnya dia takkan mampu meninggalkan tempatnya kelenger itu. Sungguh kasihan orang yang terjebak di sana. Tentu. Buat apa memikirkan orang yang sudah pasti hampir mampus itu? Lebih baik kita omong-omong mengenai urusan kita sendiri. Adik Sunggaran yang manis, kau belum menjawab permintaanku itu. Bukankah sudah pernah kukatakan bahwa ada 2 persyaratan yang harus kau penuhi apabila ingin mengawiniku? Ya, tapi syarat yang pertama sudah aku penuhi. Kau meminta aku membebaskan gadis-gadis desa itu. Sekarang hal itu sudah beres. Hadirkan Anusaglang ke tempat ini untuk mendampingi saat-saat pernikahanku. Itulah persyaratan yang kedua. Anusaglang, siapa orang itu? Mengapa dia begitu penting bagimu, adik Sunggaran? Nama Anusaglang saja, kau tidak mengenalnya. Bagaimana kau bisa mengaku sebagai salah seorang tokoh rimba persilatan? Anusaglang adalah wanita yang paling cantik di kolong langit ini. Dia tinggal di Bukit Kacida. Apa maksudnya Nyai Sunggarani mengatakan bahwa aku adalah wanita yang paling cantik di dunia, yang tinggal di Bukit Kacida? Apakah dia salah sebut, bermaksud mengatakan Putri Cadar Biru? Tapi tidak mungkin. Mustahil dia bisa keliru menyebutkan namaku dengan nama Putri Cadar Biru. Kalau persyaratan yang kedua hanya menyangkut nama wanita, itu berarti memang persyaratan yang sangat bersahabat. Adik Sunggaran, di kolong langit ini, orang yang paling banyak tahu tentang seluk-beluk wanita adalah ini orangnya. Ki Bawana. Wanita macam apapun aku bisa taklukkan. Dan sekarang aku sudah boleh berlega hati. Kalau begitu adik Sunggaran, tenangkan hatimu. Urusan untuk menjemput wanita paling cantik yang tinggal di Bukit Kacida itu akan segera diselesaikan oleh orang-orangku. Tapi ingat, sebelum wanita cantik itu dihadirkan, kau tidak perlu menjumpai aku di kamarku. Bagaimana kalau aku kangen terhadapmu, adik cantik? Kau boleh lemparkan kangenmu itu kepada gadis-gadis desa yang masih tersisa di dalam bangunan orang-orang bawahanmu. Apa? Masih ada gadis-gadis desa yang tertinggal di rumah bawahanku? Oh, apakah kau tidak salah lihat, adik Sunggaran? Mengapa salah lihat? Pergilah kau ke rumah pengawalmu yang berpakaian pengemis itu. Berapa orang disimpan dalam rumahnya itu? Pemimpinnya cabul. Anak buahnya apalagi? Keparat. Bekas pengemis itu melawan perintahku.
Apakah dia sudah bosan hidup? Hah? Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dilakukan oleh Ki Bawana mendengar pengaduan Nyai Sunggaran itu? Dan bagaimana pula dengan nasib Anusa Gelang yang terjebak di Taman Bunga Pajuwolu itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-18 dengan judul Selat Buah Rindu. Sampai jumpa.